Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alusyikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan Koran SN.com. Dan pada hari ini, Jumat tanggal 5 Agustus 2022, kita masuk episode ke-119. Dan pada episode ke-119, kita episodenya podcast. Dan hari ini di studio kedatangan tamu namanya Rishad Aldian Daniel ya. Halo. Assalamualaikum Rishad. Waalaikumsalam Kak. Rishad biasanya dipanggil Shad ya. Ya, Rishad boleh. Terima kasih udah datang ke studio Lensa Rishad ya. Iya. Dan keseharian Rishad adalah manajer dari Pojok Tembesu ya. Benar. Pasti ada penonton Lensa SN penasaran nih tentang Pojok Tembesu. Langsung cerita nih, apa itu Pojok Tembesu? Silakan Shad. Oke, baik. Pojok Tembesu itu sebenarnya kedai kopi kopi. di mana kita bertemakan tentang back to nature gitu ya. Oke. Ya, karena sesuai dengan konsepnya yang mungkin suasananya banyak hutan lah gitu. Tapi Hutan. tetap nyaman kok di situ. Lokasinya di mana? Lokasinya ada di, kalau orang tahu sih lebih tepatnya di di Dinas Kehutanan. Dinas Kehutanan. Di Jalan Kolonel Haji Berlian, Oke. KM 6,5. Masuk ke dalam lokasi Dinas Kehutanan Iya, ya? masuk dalam lokasinya. Kadang kan Oke. bingung kan, tapi masuk aja ada. Oke, untuk penonton Lensa SN nanti ada foto-fotonya ya? Ada. Oke ya. Pojok Tembesu, kenapa dinamakan Pojok Tembesu? Kalau kenapa dikatakan Pojok Tembesu, sebenarnya tempatnya Oke. agak di pojok. Agak di Agak pojok. Terus apa lagi nih? Nah, kalau Tembesu itu yaitu tadi karena back to nature, Oke. terus juga banyak hutan-hutan, Iya. ada dinas kehutanan, jadi kita ngambil kayu tembesu di Kayu situ. tembesu. Kayu tembesu ibaratnya kan kayu tembesu itu kuat tuh. Iya. Ibaratnya berharapnya juga ya pojok tembesu juga bisa kuat dan terus berkembang dan maju lah ibaratnya. Amin. Gitu. Tahun berapa nih berdirinya, Shad? Berdirinya tahun 2021. 2021 ya. 24 Februari. Dan pengunjungnya ramai ya? Alhamdulillah semakin berkembang. Walaupun tempatnya mojok tapi ramai ya? Ramai. Apa nih yang jadi andalan dari Pojok Tembesu? Kalau andalan sebenarnya banyak. Semuanya andalan sebenarnya. Nah, boleh disebut di antaranya nih, Shad. Kalau minuman itu mungkin ada remangi yang orang pada best sellernya remangi, terus juga kalau kopi susuan itu ada kopi susu pojok. Oke, boleh disebut harganya di sini, Shad. Oke. Kalau remangi mungkin kayak sekitar 25 ribuan. Oke. Kalau kayak kopi susuan mungkin dari 20 sampai 25. Oke. Iya, untuk harganya. Bukanya jam berapa nih, Shad? Bukanya kita dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Pengunjungnya rata-rata siapa nih? Boleh cerita? Kalau pengunjung sih kita random sebenarnya. Random ya? Iya, kadang kalau ada, kan itu di dinas tuh kan. Oke. Kadang orang dinas kalau lagi istirahat atau pagi-pagi suka datang orang dinas kayak bapak-bapak tuh ada gitu lah. Terus kalau mulai ke sore sampai ke malam nongkrong ada anak mudanya gitu. Oke. Dan masyarakat luar boleh masuk ya? Boleh, bebas kok di situ. Oke. Dan sampai jam berapa tadi? Sampai malam? Sampai malam, sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 Iya. malam. Infonya ada musiknya juga? Kita musik itu setiap malam minggu tapi. Malam Kak. minggu ya? Iya. Setiap malam minggu Setiap ya? malam minggu. Oke ya. Iya. Syad, tentang apa menu-menu andalan lainnya selain kopi ya? Selain Boleh disebut di sini, Syad? Kopi. Selain kopi kita mungkin kalau non kopinya ada macam-macam sih kayak misalnya strawberry Yakult, kayak macam-macam coklat gitu lah, itu ada. Terus juga kayak ada minuman kreasi lah ibaratnya minuman kreasi yang kayak mungkin mojito, kayak mocktail itu ada di kita gitu. Kemudian kalau konsumen ingin pesan tempat khusus, infonya bisa? Bisa sih sebenarnya, udah ada tertera juga di media sosial kita. Itu bisa kalau kayak rapat-rapat, nah itu banyak tuh lumayan kalau orang-orang dinas mau rapat atau diskusi, itu bisa kita bisa booking kayak gitu. Oke, nama medsosnya apa nih, Syad? Boleh disebut di sini? Medsosnya Pojok Tembesu. Pojok Tembesu Iya. ya. Kemudian berarti berdirinya pada saat masa pandemi ya? Iya, pas pandemi itu. Kenapa berani buka usaha Pojok Tembesu, usaha ngopi di masa pandemi ini, Syad? Sebenarnya kalau mau diceritain agak kaget juga sih, karena kan mungkin agak lumayan berani gitu ya. Tapi ya berusaha untuk bagaimana walaupun ini kita coba kayak pesan antar ke rumah itu tuh ada gitu. Jadi bisa untuk antar itu juga ya ke rumah ya? Iya, bisa ke rumah itu dari medsos itu hubungi ya. Gitu. Oke, saya sebutkan di sini bahwa Rishad Aldian Daniel atau yang biasa disapa Shad itu kelahiran Palembang 4 April tahun 1999 ya.
dan dia adalah alumni Unsri Fakultas Kesehatan Masyarakat ya. Kemudian di sini tertera Pojok Tembesu mulai hadir 24 Februari 2021. Infonya ada promo terbaru dari Pojok Tembesu. Apa nih? Silakan saat cerita. Kalau promo untuk bulan ini mungkin ya bulannya ke depan. Jadi kita ada 3 promosi sebenarnya. Apa itu? Yang pertama itu kita ada pembuatan member gratis. Oke. Nah, jadi pembuatan member gratis itu di mana kita ada keuntungan untuk member itu kayak misalnya dia ulang tahun itu bisa gratis 1 minuman. 1 minuman. Terus juga yang kedua setiap Jumat itu ada potongan bukan potongan, gratis juga, gratis minuman dengan minimal harga yang sudah ditentukan. Oke. Itu untuk member. Terus yang kedua itu kita ada ini promosi tentang biji kopi di mana setiap hari kita itu beda-beda biji kopinya. Oke. Karena kan emang kita biji kopinya mungkin berusaha untuk seluruh Indonesia itu ada, cuman belum. Ini menarik ini. Boleh disebut di sini? Boleh. Cuman belum banyak sih, cuman ada beberapa kayak Papandayan, Gayo kalau kemarin, terus juga ada pastinya juga yang lokal sini ya, Sumsel, kayak Lahat, Empat Lawang, Pagar Alam, Semende itu ada. Jadi kita tuh setiap hari beda-beda biji kopi gitu loh. Jadi orang atau masyarakat mau nyobain biji kopi Lahat ada gitu lah. Gitu. Dan untuk dapat biji kopinya gimana? Untuk dapetin biji kopi emang udah ada ininya sih, lebih ke kayak petani atau orang-orang yang di bidangnya lah. Di bidangnya ya. Iya. Ada program untuk Kopi Nusantara Kopi Nusantara. Jadi boleh diceritain itu? Iya, jadi kan kalau Kopi Nusantara tuh sebenarnya kayak ada kerjasama juga dengan SKMA kayak gitu. Jadi itu pengennya gitu loh, mengumpulkan seluruh kopi atau biji kopi seluruh Nusantara. Jadi semua kan SKMA itu kayak SKMA apa, boleh dijelaskan di sini? Itu tuh sekolah kehutanan di dinas itunya gitu, di Litbangnya, sekolah kehutanan. Jadi kan bukan di Palembang aja adanya orang-orangnya, tapi di luar Palembang juga ada. Jadi kan pengennya gitu loh. Jadi kita saling supply, saling kasih lah untuk di jadi lokal, saling support ya. Saling support gitu loh. Jadi di bagian Sumsel ada kami misalnya yang support biji kopi Sumsel keluar. Nah, terus juga ada yang dari Jawa atau dari Kalimantan atau yang lainnya support juga ke kita untuk ngasih biji kopi. Programnya udah jalan, Syar? Programnya mungkin baru belum jalan 100%, tapi udah berproses lah untuk sekarang. Ini promo bulan ini ya, yang tadi yang ceritain ya, termasuk tadi program untuk Kopi Nusantara. Kopi Nusantaranya itu. Untuk promo sebelumnya gimana? Respon dari konsumen? Untuk promo sebelumnya juga antusiasnya baik dari masyarakat, dari orang-orang yang pengunjung juga gitu. Kemarin juga sempat ada, jadi di pojok ini juga kayak ada minuman mixologi yang tadi tuh, minuman mungkin kita bahasnya minuman kreasi lah kalau kami nyebutnya gitu. Jadi kemarin sempat ada promo tentang minuman kreasi dan antusias juga baik. Banyak juga yang mungkin orang, oh iya ya ternyata kopi juga bisa dikreasiin dengan buah-buahan, dengan juga yang lainnya dan bisa enak rasanya. Gitu. Infonya udah buka cabang nih, Syad. Boleh diceritain sini? Kalau cabang iya sih sebenarnya kita kayak ada kerjasama dengan Hotel Cordela. Ya, tempatnya ada di depan PTC. Kapan mulai buka itu, Syad? Bukanya itu kemarin bulan apa ya? Kalau nggak salah di tahun ini sih. Aku lupa bulannya bulan apa. Dan respon konsumen gimana? Responnya alhamdulillah baik juga kalau saya lihat dari ininya. Tapi itu lebih untuk pengunjung hotel atau gimana, Syad? Itu bebas sebenarnya. Kalau yang luar, maksudnya yang nggak nginep di hotel juga bisa sebenarnya. Bisa ya, sambil nongkrong ya. Sambil nongkrong enak itu kan. Di rooftop ya? Rooftop bener, di atas enak. Ada fotonya nanti ya? Tim fotonya kreatif bisa lihatin nanti ya? Boleh nanti dilihatin. Ini walaupun berdiri di masa pandemi ya, tahun 2021 dalam kurun waktu 2 tahun ya. 2 tahun udah ada 2 cabang. Nah, mungkin Syad bisa kasih tips untuk anak muda atau orang yang berkeinginan buka kedai kopi nih. Gitu. Silakan, Syad. Kalau tips mungkin pertama kalau aku sih yakin dulu. Kalau emang ada udah ada niat, udah emang yakin pengen ini untuk berjualan ya silakan langsung aja gitu loh, jangan banyak mikir lah ibaratnya gitu loh. Langsung laksanain. Cuman harus juga berpikir ke depannya gitu loh. Harus mikir juga kayak
Jangan sampai buka-buka aja tapi nanti ujung-ujungnya tutup gitu loh. Oke, jadi harus punya karakter juga Harus mungkin karakter ya? juga, Harus punya ciri khas ciri ya? khas apa sih yang kita jualnya apa gitu loh. Terus juga yang pasti inovasi sih Om. Dan pasti promosi juga ya? Promosi juga, inovasi. Boleh bagi promosi. pengalaman untuk para anak muda yang ingin buka kedai kopi. Metode promosi yang dilakukan saat. Kalau metode sih Kak ini sih lebih ke kayak lebih ke media sosial gitu. Karena kan media sosial sekarang udah luas ya, udah bagus teknologinya. Jadi kalau kami lebih ke media sosial, kalau untuk sekarang itu ke Instagram. Instagram ya. Instagram yang mungkin kan pasti ada iklan-iklan yang bisa disebarkan gitu loh. Kalau ada promo-promo bisa langsung posting ya? Bisa langsung posting. Dan sekarang kami lagi nyoba ini malah Facebook. Oh Facebook? Iya, karena mungkin jadi kami ada ngebagi gitu loh. Untuk Instagramnya itu lebih ke anak mudanya, tapi kalau Facebook untuk ke yang bapak-bapak atau ibu-ibu. Kan beda inilah. Beda ya, beda segmennya beda ya. segmen. Jadi kita harus tahu juga segmennya yang mau kita jual gimana gitu. Infonya Pojok Tembesu sering dipakai untuk syuting YouTube juga. Iya, boleh diceritain di sini. Iya, waktu itu aku lupa ya bulan yang terakhir apa. Ya. Yang terakhir itu ada dari mana aku lupa. Jadi itu ada podcast juga. Cuma ini Bapak Ratu Dewa. Oh Pak Ratu Dewa, Pak Sekda ya? Iya Pak Sekda diundang ke pojok kemarin. Untuk podcast di sana ya? Podcast di sana. Kebetulan gitu. Pak Ratu Dewa pernah juga ini jadi tamu podcast di Lensa SN ya. Kita sapa Pak Ratu Dewa ya. Assalamualaikum Pak Ratu Dewa. Semoga selalu sehat ya. Amin. Kemudian mungkin ada tamu luar yang mengadakan event yang lain yang menjadi perhatian tamu luar yang 2021 kemarin tuh yang lagi musim sepeda. Oh gitu. Musim sepeda juga waktu itu ada pernah gitu loh untuk apa namanya? Mungkin setiap habis mereka goes mampir ke Pojok Tembesu ya. Gitu ya. Lumayan ramai itu Lumayan. Terus ada juga kayak apa? BRV, komunitas BRV. Oke, mobil ya. Jadi seluruh mobil tuh menuhin parkiran di Pojok Tembesu, depan Pojok Tembesu. Wah, keren. Jadi, iya. Jadi ada beberapa komunitas ya. Beberapa komunitas yang sudah menjadikan Pojok Tembesu sebagai tempat nongkrong. Tempat nongkrong, benar. Oke. Syat, kita sore hari ini ditemani tim kreatif, ada Ilham dan Andi ya. Mungkin Ilham ada mau ditanya, silakan Ilham. Iya, Kak Syat, saya mau tanya nih. Tadi kan backgroundnya ini jurusan kesehatan masyarakat kan di Unsri ya kan. Mungkin ada tantangan tersendiri bagi kakak untuk mengelola kafe ini, gimana sih tipsnya mungkin gitu. Maksudnya saat kamu kuliah kan di Fakultas Kesehatan Masyarakat, tapi kok buka kedai kopi. Gitu maksudnya. Begitu Ilham. Oke, silakan Syad. Buka bongkar rahasianya di sini. Sebenarnya kenapa kayak beda lah ya ibaratnya. Cuman maksudnya itu kayak ilmunya mungkin bisa juga dipakai kayak misalnya di zaman pandemi gitu loh kan. Jadi pada saat buka, jadi kan SKM kan belajar juga tuh tentang pencegahan dan segala macamnya. Oh, jadi membuka kedai kopi tapi tetap dengan protokol yang kesehatan. Iya, protokol kesehatan yang ditetapkan gitu. Tapi mungkin hobinya juga ngopi juga mungkin Syad ya. Hobinya ngopi sih, udah jadi ini. Ngomong-ngomong bisa meracik kopi juga kan Syad, walaupun yang manajernya? Bisa belajar di mana nih? Kalau belajar lebih ke otodidak sih. Otodidak ya. Di YouTube, terus juga kadang belajar juga sama barista-barista yang ada di pojok. Oke, tentang baristanya. Ada berapa orang baristanya di Pojok Tembesu? Kita ada 2 barista sama satunya yang masak, yang juru masaknya. Boleh disapa di sini Syad, nama baristanya. Oke, baristanya ada head barnya itu Katiar. Oke. Terus juga ada Obi namanya, satu lagi cewek Putri. Oke, apa kriteria barista di Pojok Tembesu untuk Syad? Kriterianya yang pasti harus ramah sih. Harus ramah. Okay. Harus ramah, emang juga terus juga disiplin. Jujur pastinya. Jujur, udah kunci utama lah jujur gitu lah. Dan juga memiliki kreativitas dan inovasi yang baik gitu. Itu yang utama Syad ya. Iya benar. Ngobrol dengan Syad mengasihkan nih Syad ya. Di Pojok Tembesu ada program Biji Kopi Nusantara. Boleh dijelaskan lebih khusus nih Syad, silakan. Program khususnya ya. Oke, jadi kalau program khususnya jadi kami itu mengajak untuk masyarakat di Indonesia khususnya gitu loh. Jadi mengajak untuk beralih ke biji kopi gitu loh. Biji kopi di mana kan biji kopi itu mungkin ya kalau kita gunakan untuk keseharian itu lebih
fresh lebih mungkin, fresh, ya. Terus juga mungkin lebih tahan lama untuk penyimpanannya. Jadi kami mengajak untuk masyarakat beralih gitu loh. Menggunakan biji kopi yang sebenarnya biji kopi yang sebenarnya gitu loh. Karena kan asli lah biji kopi tanpa gula atau apapun komponen yang lain yang ditambahkan gitu. Apa tujuan dari Pojok Tembesu sendiri? Tujuannya sebenarnya karena kita kan juga pastinya mau mengenalkan kopi dari seluruh Nusantara Indonesia gitu loh. Jadi juga kita harapannya bisa membantu petani lokal pastinya untuk bagaimana masyarakat tuh bisa tahu loh, oh berarti biji kopi yang dari petani lokal kita tuh ternyata beragam dan juga pastinya enak-enak dan punya ciri khas dan punya ciri khas sendiri setiap daerah ya. Benar, nah ini tujuan dari Pojok Tembesu sendiri ya. Pernah diceritakan waktu itu ya. Nah, boleh di sini ceritakan lagi tentang ciri khas dari kopi Nusantara tersebut. Oke. Jadi kan misalnya untuk kayak ciri khas tuh, jadi ibaratnya kita harus lupain dulu tentang di mana biji kopi atau kopi itu pahit. Nah, karena kita biji kopi itu memiliki ciri khas rasa yang berbeda, khususnya misalnya kayak di Sumsel lah ya, kayak apa Semende mungkin itu lebih kayak ke rasa aren sebenarnya, brown sugar gitu loh. Terus juga kayak misalnya pernah nyobain yang Papandayan, itu bisa ciri khas dari rasanya itu kayak karamel. Nah di sini ya uniknya ternyata banyak ciri khas ya. Nah kemudian apa lagi nih? Kayak ini di Kintamani kalau yang kami itu terakhir kayak jeruk gitu loh, apa jenis-jenis jeruk. Ada aroma jeruknya. Kalau aroma sih enggak, mungkin dari lebih ke rasa kayak jeruk citrus kali citrus gitu ya. Kalau kita emang ini. Kemudian saya nanya sedikit nih, ada orang kalau ngopi itu enggak pakai gula. Ya, ada gulanya sedikit. Kalau sebenarnya ngopi sendiri anjurannya gimana nih, Syad? Kalau ngopi sendiri ya, boleh curhat juga ya? Boleh, silakan. Jadi sebenarnya kalau statement katanya kopi itu bikin asam lambung, bikin sakit, itu sebenarnya salah sih kalau aku pribadi gitu loh. Karena memang aku udah bukan pengalaman sih, pernah merasakan juga gitu loh. Pernah nyoba kopi yang mungkin diseduh tanpa gula, itu namanya mungkin V60 lah atau tubruk gitu loh. Jadi aman, belum sarapan juga nggak sakit, nggak itu. Padahal aku sebenarnya ada riwayat mah, tapi nggak terlalu kronis sih, cuman suka kambuh gitu loh. Nah, cuman pada saat ke kopi susu gitu loh, kopi susu baru memang ada kayak mah, kambuh segala macam. Jadi sebenarnya bukan kopinya yang jadi yang jadi kita bikin sakit atau mahnya. Sebenarnya komponen-komponen yang lain yang harus dilihat. Tergantung kondisi tubuh juga mungkin bisa jadi. Tapi kalau memang ada orang memang kalau ngopi hanya gulanya sedikit aja. Gulanya sedikit. Atau ada yang ngopi tanpa gula. Ya. Jadi itu tergantung selera. Selera. Karena kopi kan juga gimana tergantung yang menikmati lah. Tergantung yang menikmati ya. Kemudian tentang konsumen ya. Tentu melayani banyak konsumen ini ya. Suka duka melayani konsumen di Pojok Tembesu, silakan Sad cerita. Suka duka mungkin kalau suka duka yang sukanya dulu. Sukanya itu mungkin dari antusias konsumennya banyak alhamdulillah gitu loh. Terus juga kalau yang dukanya gimana nih? Mungkin ada komplain atau apa? Silakan atau dimarahi konsumen? Kalau komplain malah ada yang lucu komplainnya. Katanya coba Pojok Tembesu pakai AC katanya. Oh, gimana itu makanya ya sudah, berarti mau naruh AC di pohon gitu kan. Atau pakai AC yang berdiri itu mungkin ya. Ya. Tapi nggak apa-apa kan, namanya juga kritik, saran kan itu untuk membangun dari Pojok Tembesu juga sebenarnya. Masalah, ya. Dan kemudian Pojok Tembesu kan di alam terbuka. Ya. Mungkin ada keunggulan sendiri dengan Pojok Tembesu di alam terbuka ini. Silakan saya cerita. Kalau keunggulan mungkin kalau kata orang sekarang tuh lebih enak kayak healing lah di situ, karena kan udaranya masih segar gitu loh, kan banyak pohon-pohon. Terus back to nature ya. Back to nature tadi benar. Jadi kalau sore itu mungkin kebanyakan sore tuh pengunjung. Jadi
lebih apa namanya mungkin lebih adem untuk diskusi, lebih adem untuk sendiri mungkin untuk ngerjain sesuatu tuh lebih enak lah. Mungkin di atas jam 4 ya. Di atas jam 4. Sampai menjelang jam 6 mungkin. Benar, ya. mungkin. Kalau hujan rintik-rintik malah nggak terasa mungkin ya. Masih aman karena kan ada pohon besar-besar gitu kan, jadi mungkin masih ketahan di pohon itu. Nah, kalau hujannya lumayan gede gimana nih atau deras? Kalau deras sebenarnya ada sedia tenda atau gimana? Sebenarnya kalau deras kita ada rescue di agak deket bar gitu loh. Sekarang gitu. juga kan ada penambahan di deket pinggir kolam. Jadi mungkin kalau tiba-tiba hujan deras mungkin bisalah untuk diantisipasi di tempat rescue-nya itu. Saat selama mengelola Pojok Tembesu ya, ada ketemu hal-hal yang unik atau menarik nggak dari konsumen yang datang? Ada pastinya. Itu mungkin dari pengunjungnya sendiri. Ya. Jadi pengunjungnya itu mungkin kayak lupa waktu lah. Lupa waktu kayak misalnya dia datang sore mungkin sampai malam baru pulang. Ya. Terus juga kayak ada perkumpulan juga tuh di situ gitu loh ya. Untuk ngediskusi apapun itu. Jadi kayak baru 3 orang datang, nanti datang lagi yang lainnya gitu, nambah lagi. Lama-lama rame dan sampai malam mereka. Sampai malam. Dan mereka menjadikan Pojok Tembesu menjadi tempat nongkrong yang asik tempat nongkrong yang asik berarti kalau gitu. Dan secara secara emosional sudah dekat dengan mereka ya? Secara emosional dekat. Udah tahu lah siapa-siapanya yang ke situ. Ini kalau Bapak ini datang bakal lama nih ya. Bakal lama. Iya, udah tahu. Benar. Hal yang unik lain, Sat, mungkin bisa diceritakan di sini? Hal unik yang lain apa ya? Mungkin kayak ya itu tadi orang yang datang itu dia orang yang sama dan di jam yang sama gitu loh. Di jam yang sama ya? Karena mungkin dia pulang dari kerja apa dari sekolah mungkin kayak ya ke Pojok Tembesu mampir. Kemudian ada orang yang datang nggak karena racikan kopinya? Ada ya? Ada yang senang dengan racikannya itu tadi, minuman kreasinya Pojok Tembesu gitu. Oke, Syad. Oke. Masih ada yang disampaikan lain tentang keunikan dan khas dari Pojok Tembesu dari Syad? Keunikan dan khas apa ya? Mungkin kalau sekarang kita udah nambahin banyak makanan sih kalau keunikan. Boleh dicerita di sini makanannya apa aja nih selain kopi? Iya, kalau kemarin kan mungkin lebih hanya yang tempat kopi biasa, maksudnya makanan ringan lah kayak kentang, kayak sosis-sosisan gitu. Sekarang udah banyak di Pojok Tembesu. Oke, boleh disebut di antaranya. Jadi udah ada kayak nasi goreng itu udah ada, kayak dimsum pun ada. Ada juga dimsum. Ada dimsum. Siapa ini buat nih? Kalau buat itu dari racikan mama sendiri. Wah, keren ini ya. Oke, Sat, nampaknya kita udah di ujung obrolan ya. Dan biasanya untuk edisi podcast kalau ada tamu yang hadir itu ada kesan, pesan atau harapan. Karena Syad ini bergelut di dunia kopi. Mungkin harapannya di dunia sana, di wilayah sana ya. Silakan Syad, kameranya di sana. Oke, kalau harapan sih sebenarnya yang pastinya antara kami selaku pembuat kopi gitu loh dengan petani lokal yang memanen biji kopi itu mungkin harapannya bisa bekerja sama dengan baik. Kami juga mungkin harapannya juga bisa meningkatkan dari biji kopinya itu sendiri dan dari petaninya. Meningkatkan pendapatan petani ya. Benar, meningkatkan pendapatan petani. Jadi secara tidak langsung kami berharap untuk bisa membantu petani juga gitu loh. Dan dengan bekerja sama dengan Pojok Tembesu dan bisa lebih baik gitulah. Ngobrol dengan Syad ini mengasihkan sekali ya. Dan kita jadi banyak informasi yang diketahui tentang kopi ya. Penonton Lensa SN, jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.